Relokasi sementara telah usai. SLBNA Pajajaran melakukan penyesuaian gedung kelas. Penggantian armada bus Metro Jabar Trans pengaruhi kenyamanan penumpang. Aksi solidaritas bela Palestina Global March for Gaza digelar di Kota Bandung. Semarak perayaan musik semesta berpesta 2025 Kota Bandung dimeriahkan oleh penampilan Igita hingga Yufi and Nuno. Ratusan peserta antusias ikuti Taruna Bakti Fun Run 5K. Bersama saya Rifa Reija Dan saya Hayu Kalisa, inilah Berita 21. Pemirsa, relokasi sementara sekolah luar biasa Negeri A Pajajaran telah usai. Kini pihak sekolah telah menyiapkan ruang kelas pengganti untuk kelas yang terdampak pada pembangunan sekolah rakyat. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan Sekolah Luar Biasa Negeri A Pajajaran Kota Bandung. Sebelumnya beredar informasi mengenai adanya alih fungsi sebagian bangunan menjadi sekolah rakyat yang menyebabkan terjadinya relokasi secara sementara kegiatan belajar mengajar ke SLBN Cicendo. Bangunan yang saat ini dibangun menjadi sekolah rakyat dulunya merupakan bangunan ruang kelas yang diperuntukkan siswa-siswi Multiple Disabilities with Visual Impairment atau MDVI, yakni siswa-siswi yang memiliki hambatan tunanetra sekaligus hambatan lainnya. Pemirsa, saat ini relokasi yang dilakukan kepada siswa-siswi SLBNA Pajajaran ke SLBN Cicendo telah usai, yang bersamaan pula dengan berakhirnya kegiatan belajar mengajar di semester ini. Dan saat ini tampak beberapa siswa-siswi sedang melakukan latihan untuk pementasan pada perpisahan nanti. Hanya saja kebetulan karena ini di akhir atau di penghujung pembelajaran ya di tahun ajaran semester 2 ini, jadi mereka belajar di sana hanya sebentar sebetulnya. Sebelumnya, SLBNA Pajajaran memiliki 3 gedung untuk kegiatan belajar mengajar. Namun setelah adanya pembangunan sekolah rakyat di area yang sama, kini hanya 2 gedung yang tersisa. Pihak sekolah pun akhirnya melakukan penyesuaian dengan mengoptimalkan gedung yang tersisa. Dengan memiliki 8 gedung, kemudian kita digeser ke tengah dengan pengurangan gedung menjadi 5 gedung, lalu digeser ke sebelah barat dengan kondisi 3 gedung, dan setelah 3 gedung pun itu digeser lagi dengan yang itu tadi program sekolah rakyat, yang akhirnya kami hanya bisa menggunakan 2 gedung C dan gedung B. Baiklah pemirsa, itulah informasi mengenai kondisi adaptasi beserta kondisi terkini Sekolah Luar Biasa Negeri A Pajajaran. Saya Gepira melaporkan langsung dari Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat. Baru-baru ini dikabarkan bus koridor 5D arah Unpad Jatinangor hingga Unpad di Pati Ukur mengalami pergantian armada bus. Hal ini turut berdampak pada kenyamanan penumpang. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di halte bus Metro Jabar Trans atau MJT Unpad Jatinangor. Di awal bulan Juni ini, MJT koridor 5D dikabarkan mengalami pergantian armada bus dari yang berukuran besar menjadi berukuran sedang. Bagaimanakah perubahan ini mempengaruhi kenyamanan penumpang, khususnya penumpang mahasiswa? Metro Jabar Trans atau yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Trans Metro Pasundan merupakan salah satu moda transportasi umum andalan warga Jawa Barat, terutama pada koridor 5D arah Unpad Jatinangor sampai Unpad di Pati Ukur yang kerap kali digunakan oleh mahasiswa dan masyarakat umum. Namun, pada awal bulan Juni 2025 terjadi pergantian armada bus. Menurut rilisan pers dan akun resmi Instagram Dinas Perhubungan Provinsi Jabar pada 7 Juni lalu, pergantian armada itu dilakukan sebagai upaya permajaan dari armada sebelumnya yang sudah tak layak lagi pakai. Namun, bagaimanakah tanggapan penumpang dan supir bus terhadap pergantian armada bus ini? Kalau sebagai pramudi, biasa aja ya, cuman ya dampaknya mungkin ke penumpang seperti anak kuliah, anak sekolah, sama yang pekerja, dampaknya seperti itu. Ya seperti kemarin-kemarin kan sempat viral juga kan, itunya dampaknya di lalu lintas kan kita nggak tahu kemacetan gimana ditambah armadanya ya seperti inilah medium block tapi maksudnya.
Menurut aku sih, aku gak terlalu tahu sebenarnya, soalnya agak jarang juga naiknya. Cuma yang aku rasain, aku udah naik 2 kali, kayaknya cepet banget gitu penuhnya, nggak kayak bus sebelumnya yang gede gitu. Saya Femi Timarsyah melaporkan dari halte bus MJT Unpad Jatinangor. Pemirsa, akibat genosida Israel yang masih berlanjut di Palestina, Indonesia menjadi salah satu negara di seluruh dunia yang mengadakan aksi solidaritas, yaitu Global March for Gaza. Pemirsa, masa aksi solidaritas bela Palestina berkumpul di Monumen Gaza Sila Jalan Asia Afrika. Dengan membawa berbagai atribut solidaritas, mereka berjalan bersama menuju Palestine Wall di depan alun-alun Bandung. Yang jelas, saya merasa terketuk hati saya, nurani saya, bahwa di Palestina sana ada orang-orang, ada warga Palestina yang membutuhkan dukungan untuk merdeka dari kita. Sementara Indonesia punya hutang budi terhadap Palestina pada tahun 1945. Saat ini tampak pihak kepolisian turut serta mengawal aksi solidaritas. Konser ini kebetulan hari ini ada kegiatan pengamanan unjuk rasa dari saudara kita Palestina, ya. Palestina tadi dibawa dipimpin oleh Bapak Kapolsek Rengkong, ya. Aksi ini diikuti berbagai kalangan usia, termasuk generasi muda yang antusias menyuarakan dukungan untuk Palestina. Yang paling penting kan seperti yang kita tahu ya Kak, dari yang berada di Palestina ini sudah banyak nyawa yang melayang ya Kak ya, dan itu mungkin kita sebagai manusia harus meningkatkan rasa kemanusiaan kita ya Kak, seperti itu pada saya. Aksi solidaritas Global March to Gaza merupakan sebuah gerakan global yang dilakukan serentak pada 15 Juni 2025 di lebih 50 negara dengan tujuan menuntut keadilan bagi rakyat Palestina. Gerakan Palestina bukan hanya agama, tapi juga kesetaraan. 2025 semua menjadi manusia hari ini. Konser ini semua keluar empatinya, dan itu bagian dari gaya perjuangan untuk rakyat Palestina. Kita di Bandung dengan jarak berapa meter, tapi kita bisa sekecil-kecilnya adalah berdoa, sekecil-kecilnya dan memperkuat solidaritas, karena teman-teman di sini saya yakin menyebarluaskan lewat sosial media agar dunia tahu bahwa Bandung sejak lama sudah bersama dengan Palestina perjuangan kemerdekaan tersebut. Konser Semesta Berpesta digelar di Kota Bandung. Konser ini dimeriahkan oleh sejumlah artis papan atas yang telah sukses menghibur warga Bandung di akhir pekan. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Festival Musik Semesta Berpesta di Arca Manik, tepatnya. Cuaca hujan tidak menyurutkan antusiasme para penonton. Terdapat beberapa artis ternama yaitu Yovie and Nuno, Idjita, Guyon Wetan, dan masih banyak lainnya. Sejak tahun 2023, konser Semesta Berpesta rutin digelar setiap tahunnya. Mulai dari konser musik yang dibintangi artis ternama sampai festival dapat dijumpai di sini. Hari ini mau nonton siapa nih Kak? Idjita. Oh, Yovie Nuno sih. Iya, cuman bad mood dikit. Terus juga tadi kan ada dorong-dorongan, jadi apa ya? Bad mood lah gitu. Festival musik Semesta Berpesta disambut dengan antusiasme tinggi dari para penonton, terutama generasi muda yang menantikan artis favoritnya. Oke, kebetulan karena kita pemuda-pemuda galau ya, jadi kita mau nonton Yovie Nuno, Kak. Kita semangat banget, Kak. Kita malah udah ngapalin lirik dari 3 hari kemarin, Kak. Buat Yovie Nuno aja, Kak. Konser ini turut serta dihadiri Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Kira-kira dari sini artis favorit Bapak siapa, Pak? Yang nampil di sini, Pak? Ada siapa aja? Ada Yovie Nuno, Pak. Oh, Yovie Nuno dong. Yovie Nuno ya, Pak ya? Karena saya sama Yovie kuliahnya bareng walaupun SMA-nya beda. Konser yang digelar di lapangan Prabuwangi pada 14 Juni ini diawasi dengan keamanan yang ketat. Pihak security pun bagikan tips untuk pengunjung yang datang. Mungkin saya udah beberapa kali acara gini, mungkin saya menghimbau ke para penonton agar menjaga barang-barangnya, terus barang berharga kayak HP, kayak dompet, nah itu agar terlindungi dari bahaya. Saya Rizkia melaporkan dari lapangan Prabuwangi. Untuk pertama kalinya, Taruna Bakti University mengadakan kegiatan lari bersama sejauh 5 km. Kegiatan perdana ini dimeriahkan oleh ribuan peserta dari berbagai macam usia.
Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Gor Taruna Bakti University. Sebentar lagi akan diadakan Taruna Bakti 5K Fun Run dan sudah dihadiri oleh ratusan peserta. Bagaimana antusiasme para peserta ini? Mari kita saksikan. Taruna Bakti University menggelar kegiatan lari bersama pada 15 Juni 2025. Acara ini merupakan rangkaian dari Tarbak Unifest yang menggelar berbagai kegiatan seperti business plan competition, e-sport, band music, dan modern dance. Ini merupakan event perdana kita atas nama Taruna Bakti University yang skupnya memang cukup besar ya, walaupun belum sangat besar ya. Karena kita lihat dulu animonya gimana nih, ternyata seseru itu ya animonya. Pada kegiatan lari bersama ini, peserta akan menempuh jarak sepanjang 5 km, mulai dari Gor Universitas Taruna Bakti, memutari pusat dakwah Islam, dan kemudian kembali lagi ke Gor. Sebelum berlari, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan peserta untuk menjaga stamina agar tidak terlalu kelelahan. Hari-hari ini happy banget. Persiapannya biasa bangun pagi, sarapan telur rebus biar kuat, terus mandi jangan lupa ya biar enggak wangi-wangiannya biar nggak bau gitu kan. Terus apalagi kita lanjut ya ke sini. Saya Dimas melaporkan dari Universitas Taruna Bakti, Jalan Surapati, Kota Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, saat lagi Anda akan menyaksikan liputan khusus mengenai komunitas yang peduli terhadap isu food waste di Kota Bandung. Setelah jeda pariwara berikut ini. Aren't you tired of hoping the right candidates? It's like trying to find a needle in a haystack. That's why you should try at ZipRecruiter.com instead of waiting for great candidates to find you. Aduh, kok masih pusing ya? Kayaknya harus minum air putih deh. Makanan yang dikonsumsi setiap harinya tentu tidak lepas dari food waste atau sisa makanan. Ternyata hal ini berdampak pada pemanasan global. Menanggapi isu tersebut, komunitas Haredang hadir sebagai inisiator pengolahan makanan sisa di Kota Bandung. Berikut berita selengkapnya. Berawal dari keresahan terhadap meningkatnya dampak lingkungan akibat sampah makanan, sekelompok anak muda membentuk komunitas bernama Haredang. Nama ini diambil dari istilah Sunda yang berarti panas menyengat, merepresentasikan kegelisahan mereka terhadap isu pemanasan global. Komunitas Haredang hadir dengan fokus utama pada persoalan food waste dan mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam konsumsi makanan. Dalam rangka memperingati Zero Hunger Day, komunitas Haredang mengajak generasi muda untuk turut serta berpartisipasi dalam kegiatan sukarelawan mengelola sampah makanan di pemukiman warga Dago Barat. Oke, sekarang kita sedang berada di Gang Dabaresi di Dago Barat. Kita akan melihat gimana cara memilah sampah organik dan anorganik hingga jadi kompos dan ramah lingkungan. Ayo kita lihat prosesnya.
Sampah sisa makanan yang seringkali disepelekan ternyata bisa berdampak pada pemanasan global. Karenanya, kita harus mengolahnya dengan tepat agar tidak menghasilkan emisi gas metana yang bisa menyebabkan pemanasan global. Sampah sisa makanan yang dikumpulkan harus dipisah terlebih dahulu dengan mengklasifikasikannya menjadi sampah organik dan sampah anorganik seperti plastik pembungkus makanan. Setelah itu, sampah organik akan diolah menjadi pupuk kompos dan pakan maggot. Memang tantangannya tadi ya bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat untuk intinya perubahan perilaku. Makanya memang kita membangun gerakan-gerakan kecil dari 1 RT dulu. Kita coba masuk di perkumpulan ibu-ibu, terus dengan teman-teman akademisi kita door-to-door edukasi rumah ke rumah bagaimana si masyarakat tadi mau memilah sampah dari rumah organik dan anorganik, minimal itu yang itu untuk berkontribusi pengurangan sampah di Kota Bandung. Warga Dago Barat aktif menjaga lingkungan dengan memilah sampah berdasarkan jenisnya. Kegiatan ini difasilitasi melalui bank sampah, di mana sampah yang terkumpul dapat ditukar menjadi uang. Alhamdulillah, banyak perubahan dari masyarakat, banyak perubahan masyarakat memilah mana yang organik, mana yang organik, itu jelas-jelas yang masyarakat yang lainnya gitu. Di tengah tantangan krisis lingkungan, generasi muda sebagai agent of change memainkan peran penting. Komunitas Haradang Bandung mendorong partisipasi anak muda dalam pengelolaan sampah makanan sebagai langkah kecil untuk memulai perubahan. Oke, sejauh ini untuk Haradang sendiri memang kegiatan kita fokusnya di Kota Bandung ya. Kita juga punya 5 program prioritas ya. Jadi kita lebih ke pendekatan kegiatannya dari anak muda ya kan. Tentunya kita ngelibatin mereka nggak cuma sebagai volunteer, tapi sebagai harapannya tuh nggak cuma bekerja untuk bikin suatu acara, tapi mereka merasakan acaranya dan memaknai dari acara tersebut. Jadi lebih ke arah terkait dengan activity of food activity ya kan, environment activity dan juga kegiatan lainnya. Nah, itu tadi perjalanan kita untuk tahu gimana sih caranya pilah-pilah sampah organik dan anorganik. Sekarang teman-teman juga udah tahu kan gimana cara pilah-pilah sampah sendiri di rumah untuk mengurangi kotoran di lingkungan. Saya Ayesa melaporkan dari Dago Barat. Di Bandung juga terdapat komunitas yang bergerak pada bidang seni, yakni Bandung Sketchwalk. Secara spesial, komunitas tersebut menghadirkan seniman asal Prancis untuk melakukan sketsa bersama di Jalan Braga, Bandung. Bandung Sketchwalk atau BSW merupakan komunitas yang mewadahi minat terhadap seni ilustrasi. Pada minggu pertama setiap bulan, komunitas ini rutin mengadakan perkumpulan menggambar di tepi jalan. Jadi kalau di BSW sebenarnya kita jarang punya tema, jadi kita seperti judulnya kan sketchwalk ya, jadi kita jalan-jalan sambil sketsanya sendiri, kita bebas mau apa yang kita lihat sambil jalan, apa yang menarik buat kita, atau yang misalnya kita punya objek dari rumah yang kita foto terus kita mau sketsa saat kita bareng-bareng juga boleh kayak gitu. Kalau buat jadwal rutinnya sendiri kapan ya Kak? Jadi BSW itu sekarang rutinnya 1 bulan 2 kali, jadi ada yang rutin. Yang rutin itu minggu pertama setiap bulan, sama yang tengah bulan itu gak selalu ada sih, tapi kita usahakan selalu ada. Bisa di minggu kedua atau minggu ketiga setiap bulan gitu. Bagi para anggotanya, rutinitas menggambar bersama BSW sudah menjadi kebiasaan yang amat dinantikan. Ya asik dari awal sampai akhir ikut ya asik, karena semua boleh ikut ya. Anak kecil, orang besar, semuanya gembira, nggak ada tekanan, mau gambar apa aja juga boleh. Pada 15 Juni 2025, BSW berkolaborasi dengan Institut Français Indonésie atau IFI Bandung, sebuah lembaga yang bergerak di bidang bahasa dan kebudayaan. Pada momen spesial itu, seorang komikus asal Prancis datang untuk melakukan sketsa bersama dan berbagi pengalamannya. The only one I can give is to draw all the time. Having a sketchbook, a small sketchbook with you, and draw even when you are waiting for a taxi or a bus or something, even 5 minutes, 3 minutes, with a black pencil, draw all the time, and you will improve your sketches. You will see the difference. If you do it every day, you obviously see the difference and your improvement. Pemirsa, sesaat lagi Anda akan menyaksikan liputan khusus mengenai wisata tersembunyi di Kota Bandung. Setelah jeda pariwara berikut ini.
Mukanya maghrib banget. Apaan sih, kepedean banget. Mau nipu kita ya, Kak? Emang kenapa sih sama muka aku? Apa benar yang mereka omongin tentang aku? Stop bullying. Bijaklah dalam menggunakan media sosial. Pemirsa, tak afdol rasanya jika akhir pekan terlewati begitu saja, terutama mengingat kota Bandung yang terkenal dengan berbagai destinasi wisatanya. Betul banget Riva, The Hallway Space dapat menjadi wisata pilihan untuk melepas penat bagi warga Bandung. Letaknya yang berada di tengah pasar menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Tempat ini menawarkan suasana berbeda yang patut untuk dikunjungi. Berikut liputan selengkapnya. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Pasar Kosambi. Memang sih, sepintas terlihat seperti pasar pada umumnya. Eits, tapi jangan salah, ada loh tempat menarik di sini yang bisa kalian kunjungi. Penasaran? Yuk ikuti selengkapnya. Bagi Anda pecinta tempat yang tersembunyi dan estetik, Hallway Space adalah opsi yang tepat. Letaknya yang berada di lantai 2 Pasar Kosambi, Kota Bandung, buka setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Hallway itu yang pasti bukan pasar, bukan mall. Tempat berkumpulnya komunitas-komunitas anak muda, musik, kreatif seni, penulis, vlogger, konten kreator nih pada ngumpul sini. Hallway Space menjadi ruang kreatif yang menyajikan pengalaman unik bagi pengunjung. Mulai dari toko yang menjual baju-baju fashionable, kamera analog, musik, hingga kuliner yang beragam. Dani sama istri Gilang buka tenan warung makan moy. Jadi emang turun-temurun dari orang tua. Kebetulan dulu si tempat ini mau dibuka, kita udah daftar duluan. Kebetulan makanya dapat spotnya yang paling depan. Enak gitu. Jadi kita di sini yang paling lama di antara yang lain. Tak hanya itu, Hallway Space pun sering berkolaborasi dengan pihak eksternal untuk mengadakan acara, seperti pameran seni, sketsa bertajuk Tua Arena bersama Fakultas Pendidikan Seni Rupa dan Desain UPI Bandung. Karena kalau di galeri, kami mengadakan di galeri itu pasti peminatnya itu hanya peminat seni aja gitu yang datang tuh. Tapi tidak dengan masyarakat yang awam gitu. Nah, kami pengen di Hallway Space tuh karena ingin lebih membukakan pandangan-pandangan masyarakat umum terhadap tubuh ini gitu, dan lebih lebih ingin bermanfaat untuk kebanyakan orang gitu, tidak hanya segelintir orang saja gitu. Jadi kami milih tempat ini. Beristirahat sejenak dari riuhnya kota dan padatnya rutinitas, Hallway Space menjadi tempat yang pas terutama bagi anak muda untuk berkumpul, bersantai, dan menikmati suasana. Meski lokasinya berada di tengah-tengah area pasar yang tak identik dengan keglamoran, Hallway Space menawarkan kenyamanan yang memberikan pengalaman berbeda dan juga berkesan. Kayak unik sih, kayak baru pertama kali jujur ke tempat yang kayak gini gitu, kayak yang isinya lengkap juga nggak sih, banyak gitu. Ada semuanya, kayak unik. dari makanan ataupun karya-karya gitu juga. Bahkan ini kalau nggak salah ada workshop juga ya, studio. Ada studio itu juga, tadi ngeliat-ngeliat juga banyak lucu gitu. Oke, gimana nih pemirsa? Tadi kan saya udah ajak keliling-keliling jalan-jalan nih di Hallway Space. Pasti tertarik kan untuk datang ke sini? Nah, buat kalian yang masih bingung mau jalan-jalan kemana,
bisa langsung datang aja ke Hallway Space. Saya Rafli Salman Ferdiana dari Pasar Kosambi, Kota Bandung, pamit undur diri. Selain menikmati kuliner di The Hallway Space, belum lama ini Trans Studio Mall Bandung juga diramaikan oleh roadshow kuliner yang menyajikan makanan dan minuman viral internasional. Salah satunya adalah makanan khas dari negeri Gajah Putih, yaitu Thailand. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Trans Studio Bandung dan di belakang saya tengah diadakan bazar kuliner viral Indonesia dan makanan khas Bandung. Ayo kita lihat makanan apa saja yang ada di sini. Pemirsa, Trans Studio Mall Bandung menggelar roadshow kuliner viral sejak tanggal 12 Juni hingga 22 Juni. Beragam santapan tersaji di sini, mulai dari makanan khas Indonesia sampai makanan khas Thailand. Pemirsa, ayo kita cobain makanan itu. Acara ini ramai dikunjungi oleh berbagai kalangan. Bukan tanpa alasan, makanan yang tersaji di roadshow kuliner ini merupakan makanan viral yang jarang dijumpai. Ngelihat makanan-makanannya unik-unik, jadi tergiur, jadi lumayan kepengen kesini, jadi langsung kesini aja, Kak. Oke pemirsa, tadi kan saya sudah mengajak pemirsa untuk nyobain makanannya. Sekarang kita cari yang segar-segar kali ya. Ini dia minumannya pemirsa, ayo kita cobain dulu ya. Seger. Pemirsa, banyak sekali ya tadi makanan dan minuman yang menarik. Itu dia keseruan saya di roadshow kuliner viral Indonesia dan makanan khas Thailand. Saya Naila melaporkan dari Trans Studio Mall Bandung. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di sore ini. Saya Rifa Raija, saya Hayu Kalisa, pamit undur diri dan sampai jumpa. Makasih. Program ini dipersembahkan oleh